at-tahiyatu, jadi pakai tasjid. At-tahi, hi itu juga pakai tasjid. At-tahiyatu, jangan at-tahiyatul. Nah, berarti kalau tasjidnya hilang nanti maknanya berubah, bayang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman Islam, istiqomah dalam melaksanakan ibadah kita. Semoga iman kita sampai akhir hayat kita tetap tertancap dalam jiwa dada kita, sehingga mengantarkan kita sebagai hamba-hambanya insyaallah semoga soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim, mari kita lanjut talim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib, masih bab rukun sholat, bab beberapa rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharaini amin. Rukun sebelumnya adalah al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud, kemudian tomak ninah. Berikutnya adalah wasalisa asyara, rukun sholat yang ke-13 al-julusul akhir, al-julusul akhiri, yaitu duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir ini bagian daripada rukun sholat. Duduk yang terakhir berarti kalau duduk terakhir dengan posisi duduk tawarruk. Duduk tawarruk hanya satu, yaitu ketika duduk terakhir yang akan menunjukkan bahwa sholat itu telah selesai.
Kalau duduk di antara dua sujud kemarin adalah duduknya dengan posisi iftiros, duduk memakai kaki kiri didudukin. Kalau duduk tawarruk, kaki kiri masuk, jadi pantat kita duduk di sajadah atau di lantai atau di tikar. Al-julusul akhir ay alladhi yaqimu salam, yaitu duduk yang akan diakhiri dengan salam. Nah, di dalam duduk terakhir ini ada beberapa rukun, karena ini rukun yang terakhir dituangkan dalam duduk yang terakhir. Jadi sekali lagi bahwa duduk yang terakhir ini untuk menunjukkan bahwa sholat akan selesai. Dengan selesainya sholat, itu berarti duduknya harus dengan posisi duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir berarti posisinya duduk tawarruk, kaki kiri dimasukkan, kemudian kaki kanan tetap berdiri, jarinya menghadap kiblat. Itu Pak ya. Coba Pak Joni praktekin Pak Joni duduk terakhir, duduk tahiyat akhir ya, madhep sono. Nah itu duduk tahiyat akhir, seperti itu kondisinya. Nah kemudian duduk tahiyat akhir seperti ini kalau dalam kondisi normal Pak ya, kondisi normal, kakinya nggak ada yang sakit, pantatnya nggak ada yang sakit, kondisinya seperti ini. Jadi kaki kanan tetap berdiri, jarinya ada yang menghadap kiblat. Diusahakan untuk ketika sujud, ketika tahiyat, kaki kanannya jarinya ada yang menghadap kiblat. Kalau total enggak di semuanya, sebagian enggak jadi masalah. Untuk posisi tangan udah balik lagi kondisinya seperti itu. Untuk posisi tangan ketika duduk tahiyat akhir mau salam, tangan di atas dengkul. Nah, jarinya lurus di atas dengkul, ditutup, kemudian yang kanan langsung persiapan menggenggam tangan. Jangan tangannya melewati dengkul begini. Ini namanya dengkul. Jangan sampai seperti ini. Jarinya lurus dengkul. Warabi'a asyara. Untuk duduk akhir seperti itu, dengan duduk posisi duduk tawarruk. Warabi'a asyara yang ke-14 at-tasyahhudu fihi, yaitu membaca tahiyat di dalam duduk yang terakhir, fil julusil akhir. Nah, yang terakhir ini ketika duduk, disitulah ada rukun duduknya itu menjadi rukun. Kemudian rukun berikutnya di dalam duduk terakhir at-tasyahhudu fihi, membaca tasyahud akhir, baca tahiyat. Nah, karena bacaan tahiyat ini termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, yang harus dibaca dengan lisan, tidak boleh dibaca dengan hati. Untuk itu cara membaca tasyahudnya ya supaya betul-betul kita bisa membaca. Kalaupun toh kita tidak bisa membaca huruf Arab, kita banyak belajar mendengarkan, menghafal lewat apa ya, mungkin anak-anak kita lewat HP, lewat tuntunan yang lain, supaya kita bisa membaca tasyahud itu dengan bacaan yang benar, kalimat yang benar. Nah,
di dalam bacaan tasawuf ini, inilah yang dinamakan intinya sholat. Karena bacaan tasawuf at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu, jadi pakai tasjid. At-tahi, hi itu juga pakai tasjid. At-tahiyatu, jangan at-tahiyatul. Nah, berarti kalau tasjidnya hilang nanti maknanya berubah, ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini kalimat tasawuf ini adalah apa? Intinya sholat ini. Karena bacaan tasawuf ini adalah dialog langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca tasawuf seakan-akan ini kita apa? Dialog langsung kepada Allah. Ini yang dinamakan as-sholatu mi'rajul mu'mini ketika tahiyat. At-tahiyatul sebagai apa? Ini kalimat apa? Ketika Nabi dipanggil Allah menghadap langsung ke Sidratul Muntaha lewat malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau dipanggil Allah sekarang. Dipanggil sekarang. Tujuannya apa? Nabi tidak banyak tanya. Allah manggil siapa? Ketika Nabi sampai ke hadirat Allah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, ini biasanya peristiwa Isra ini pada Isra Mi'raj ya. Malaikat Jibril itu sudah tidak sanggup mengantarkan lagi. Ya Muhammad, engkau sendiri yang menghadap Allah. Ini bukan makom saya. Malaikat Jibril mengatakan, ini bukan makom saya, ini adalah makom engkau dengan Allah. Ketika Nabi sampai bertemu Allah di singgasananya, Nabi mengucapkan at-tahiyatu, semua penghormatan, segala penghormatan, al-mubarakatuh, dan segala pengagungan, as-sholawatu at-thayyibatu lillah, rahmat dan karunia-Nya semua ini adalah lillahi, milik Allah. Jadi sekali lagi kalimat tahiyat ini adalah apa? Jadi ucapan gamanya ucapan salam, selamat datang. Kalau gamanya kita ini, kita kalau masuk ke rumah orang sebagai tamu, kita baca salam, assalamualaikum. Ini salam Nabi sebagai penghormatan kepada Allah ketika berjumpa dengan Allah. Salam keagungan, salam penghormatan, semuanya segala hal itu hanyalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seakan-akan Allah dialog kepada kita. Ini sehingga apa? Bisa mendatangkan kekhusyuan, kehadiran Allah dalam jiwa kita. Karena semua rasul, nabi dan rasul adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Cara meninggikan derajatnya seorang nabi dan rasul beda-beda. Di antara nabi dan rasul yang bisa dialog langsung kepada Allah hanya dua hal, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain hanya berjumpa lewat mimpi, lewat malaikat Jibril. Nabi Muhammad dan Nabi Musa adalah diantaranya beberapa nabi yang pernah dialog kepada Allah secara langsung. Kalau Nabi Musa berdialog kepada Allah di bawah tabir,
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, wahai Muhammad, kamu minta apa? Mumpung saat ini engkau bisa berjumpa dengan aku, kau minta apa? Nabi Muhammad diberikan apa? Keleluasaan, diberikan keistimewaan seperti istilahnya apa? Kamu minta apa? Aku kasih. Tapi ternyata jawab Nabi Muhammad bagaimana? Ya Allah, engkau telah banyak memberikan nikmat yang aku terima, sudah banyak yang engkau berikan kepada aku. Cuman aku hanya minta masukkan surga semua umatku. Itu yang diminta Nabi Muhammad. Yang dipikirkan adalah umatnya. Yang aku minta masukkan seluruh umatku nanti ke dalam surga ya Allah. Itu jawabnya Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi dalam hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga. Itu sudah mendapat ACC dari Allah, kecuali ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau berangkat ke surga. Siapa orang yang tidak mau berangkat ke surga? Siapa orang yang mau tidak masuk ke dalam ke surga? Di antaranya, kalau yaitu yang kau minta Muhammad, engkau minta semua umat masuk surga. Iya, aku izinkan masuk surga, tapi dengan catatan, sehingga diberikan kewajiban sholat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu, dengan catatan umatmu tetap orang yang bisa menjaga dan melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya. Walhasil bisa menjaga rukun-rukun Islam mulai dari pertama sampai terakhir. Itu permintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi yang diminta Nabi Muhammad bukan keperluan pribadi, tapi yang diminta adalah untuk kepentingan umatnya. Begitu juga ketika Nabi mau wafat dipanggil Allah, yang dipikirkan juga ummati. Sekali lagi, bahwa bacaan tahiyat ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, ini adalah ucapan penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul, nah ini wa aqallut tasyahudi, minimal paling sedikit bacaan tahiyat at-tahiyatulillah, minimal tuh at-tahiyatulillah, nggak usah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi ini paling minimal, paling sedikit istilahnya apa? Disingkat namanya. Untuk itu supaya rahmat Allah ini tidak turunkan kepada kita ini tidak sedikit, tidak singkat, kita bacanya harus lebih sempurna. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi ini katakanlah ucapan selamat datang kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah. At-tahiyatu, segala penghormatan, lillahi, milik Allah. Jadi ini hakikatnya, siapapun yang kita hormati, siapapun yang kita banggakan, siapapun yang kita agungkan, siapapun yang kita muliakan, semuanya ini hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun alaika, ini minimal paling sedikit, salamun alaika, salam sejahtera alaika kepada engkau Muhammad,
ayyuhan nabiyyu. Jadi Allah tidak salamun alaika ya Muhammad, tapi yang disebut ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nabi kan siapa saja. Nah, dilihat dari ayyuhan nabiyyu, an nabiyyu ini lafalnya ma'rifat. Yang dimaksud ma'rifat itu adalah apa? Kalimat khusus. Yang dimaksud an nabiyyu ayyuhan nabiyyu adalah Nabi Muhammad. Adalah kalau kita pembahasan nahwu, isim ada dua, isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah itu umum, bisa siapa saja, tapi kalau ma'rifat khusus, ada yang dituju. Yang dimaksud an-nabiyyu ini adalah Nabi Muhammad. Salamun alaika, salam sejahtera alaika kepada engkau Muhammad ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabi ini adalah termasuk bisa dikatakan kata apa? Kata panggilan yang istilahnya apa? Rayuan gitu ya. Kasih sayang. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahannya dan anugerahnya, karunianya. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini jawabnya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi menunjukkan bahwa yang pertama ini adalah apa? Doa, pujian, penghormatan kepada Allah. Kemudian yang kedua hikmahnya apa? Salam dan doa untuk Nabi Muhammad. Allah mendoakan kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah didoakan, setelah Nabi Muhammad didoakan Allah, seperti itu Nabi Muhammad menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, doa bukan hanya untuk saya, keselamatan kalian bukan hanya untuk saya, wa ala salamun alaika, assalamu alaina, keselamatan bagi saya juga, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang soleh, yang senantiasa taat terhadap ajaran agamanya, ini mendapat doa dari saudara-saudara kita, orang yang melaksanakan sholat. Ini kita didoakan setiap waktu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian setelah salam penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah, kemudian Allah membalas salam tersebut sebagai apa? Penghormatan juga sekaligus doa. Seluruh malaikat yang di aras melihat kejadian itu, melihat secara langsung kejadian seperti itu, merupakan peristiwa yang luar biasa. Akhirnya para malaikat yang di aras melihat kejadian itu, mereka ikrar membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua malaikat ikrar, menyaksikan bahwa tiada yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Berarti menggambarkan bahwa para malaikat saat itu mereka menyatakan ikrar, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sekali lagi itulah bacaan tahiyat. Jadi bacaan tahiyat itu mulai at-tahiyatul sampai baca syahadat. Baik, karena ini disebut tahiyat akhir, berarti ada tahiyat awal. Untuk tahiyat awal ini adalah sunnah, itu Pak ya. Sunnah apabila dikerjakan
juga mendapat pahala. Tapi untuk tahiyat awal biarpun sunat, karena ini sunat abad. Bedanya apa sunat abad? Ada sunat abad dan sunat hayat. Kalau sunat abad apabila ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Karena ini termasuk sunat, bagaimana Pak kalau sengaja ditinggal tidak diganti sujud sahwi? Sholatnya sah, tapi orang tersebut termasuk orang yang meremehkan ibadah. Kalau meremehkan ibadah terus menerus, nah orang tersebut bisa dikatakan orang yang tidak nurut terhadap ajaran syariah. Jadi menganggap enteng, ketentuannya seperti itu, ya udah kita laksanakan. Ya. Ya. Bacaannya ya. Oke, ya. Karena ya, sekali lagi terima kasih. Karena bacaan tahiyat ini adalah rukun qauli, taubahnya seperti membaca Fatihah. Itu bacanya juga supaya benar sesuai dengan bacaannya ini harus dibaca yang benar, mulai panjang pendeknya, makhrajnya jangan sampai dikurangi. Tadi minimal tadi seperti itu ya, at-tahiyatu lillah. Tapi yang sudah kita pakai yang biasa, yang utuh gitu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Coba dibaca bareng Pak. 1, 2, 3. At-tahiyatul Assalamu alaika Assalamu alaina ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu batasnya bacanya tahiyat tasyahud. Saya ulangi lagi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baru kalimat syahadat. Itu ya, kira-kira untuk bacaan tahiyat jangan sampai ada yang salah itu Pak ya, ada yang salah. Sekali salah, 2 kali salah, kalau kita masih belajar masih ditolerir. Tapi kalau kesalahan itu tidak diperbaiki dengan belajar, itu orang tersebut terus mendapat dosa terus. Kenapa? Bacaannya masih salah terus, nggak mau berusaha. Nah, di dalam bacaan tahiyat tersebut, kami ulang lagi, ini adalah intinya sholat. Karena dalam bacaan tahiyat ini dialog antara Allah dan Nabi Muhammad, dan disaksikan oleh para malaikat yang menjaga aras, sehingga kalimat tersebut dijadikan rukun qauli yang wajib dibaca ketika sholat. Kemudian hikmahnya apa dalam bacaan tahiyat tersebut? Diantaranya satu, sebagai kalimat penghormatan Nabi kepada Allah, kemudian doa Allah terhadap Nabi Muhammad, dan doa Allah terhadap
Nabi Muhammad dan para umatnya yang senantiasa mengerjakan sholat lima waktu. Untuk itu jangan sampai ini sholat kita tinggalkan. Sesibuk apapun jangan sampai kita meninggalkan sholat. Untuk mengerjakan sholat ada kalanya apa? Saking Islam itu tidak mempersulit, kita tidak bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Kerjakan semampu kita. Wa akmalut tasyahudi sempurna, yang paling sempurna bertahiyat seperti yang kita baca tiap hari itu, at-tahiyatul mubah yang barusan kita baca itu bacaan yang akmal, bacaan yang sempurna. Nah, bagaimana Pak kalau umpamanya sholat yang cepat, surat taraweh? Nah, kalau bacaan surat taraweh, karena kalau bacaan kita kalau sudah hafal insya Allah bisa kekejar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi untuk bacaan tahiyat untuk imam tarawih kondisinya seperti itu. Jangan baca tahiyat belum selesai sudah salam, berarti ada rukun yang ditinggal. Nah, termasuk di antara bacaan dengan peristiwa bacaan tahiyat ini adalah apa? Dialog langsung Allah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi yang bisa dialog, yang diberikan keistimewaan oleh Allah, yang bisa dialog bertemu Allah secara langsung adalah dua Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa dia dialog kepada Allah di balik tabir, tapi kalau Nabi Muhammad secara langsung. Ini tilkar rusulu faddalna di surat Al-Baqarah, ini juz 3 yang di atas, kalau kata juz 3 adanya halaman sebelah kiri, juz 3 gitu saja. Tilkar rusulu faddalna, ini termasuk di awalnya juz 3. Tilkar rusulu faddalna, rasul-rasul itu kami lebihkan, ba'dahum ala ba'din, ada rasul yang dilebihkan oleh Allah satu dengan yang lain. Tidak semua rasul adalah orang yang dimuliakan, yang diberikan keistimewaan Allah, tapi keistimewaan yang Allah berikan kepada masing-masing rasul berbeda. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang bisa berdialog langsung kepada Allah. Ada yang warafa'a ba'dhum darajat, yang derajatnya ditinggikan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tapi nabi yang paling ditinggikan oleh Allah, yang paling dimuliakan Allah, yaitu adalah Nabi Muhammad. Untuk itu tuba li ummati Muhammadin, beruntunglah orang yang menjadi umat Muhammad. Berarti termasuk kita semua ini. Orang yang beruntung adalah orang yang menjadi umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Yang menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita. Dan umat Muhammad dijamin oleh Allah lewat hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku nanti masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk umatnya, amin ya rabbal alamin. Kalau Nabi Musa, kita ambil dari ayat
Surat Al-A'raf 143. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Nabi Musa datang kepada Allah untuk melaksanakan apa? Istilahnya apa? Munajat, menyepi, beribadah secara pribadi. Limiqatina, dengan waktu yang ditentukan. Wa kallamahu rabbu, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kemudian diberikan kesempatan seperti itu. Qala Rabbi arini, ya Allah, perlihatkan engkau kepadaku ya Allah, perlihatkan engkau kepadaku ya Allah. Itu tadi Allah bicara di balik tabir. Nabi Musa mohon kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah, tunjukkan engkau kepadaku. Anzuru ilaika, supaya aku bisa melihat engkau ya Allah. Apa jawab Allah? Lan taroni, engkau tidak akan mampu melihat aku. Walakin indur, tapi jawab Allah, kamu tidak akan bisa melihat aku Musa. Walakin nur ilal jabali, hanya Allah memberikan isyarat, kalau kamu mampu melihat aku, undur ilal jabali, lihat gunung itu. Allah menampakkan, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika engkau mampu, engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan keagungannya di gunung yang dilihat itu, gunung tersebut diberikan cahaya oleh dengan keagungan Allah, gunung itu tidak mampu hancur. Lil jabali ja'alahu taka, gunung itu hancur, tidak mampu melihat kebesaran, tidak mampu diberikan diberikan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Gunung itu hancur. Setelah Nabi Musa melihat keagungan Allah seperti wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa langsung pingsan dan taubat kepada Allah. Nabi Musa wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, Nabi Musa membaca tasbih memuji kepada Allah. Qala subhanaka tubtu ilaika, aku minta ampun kepada engkau Allah atas kelancanganku. Wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang-orang termasuk orang yang pertama beriman kepada engkau. Ini menggambarkan apa? Nabi Musa adalah nabi yang dipilih Allah, termasuk mendapat gelar ulul azmi, tapi posisinya masih lebih unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berbicara kepada Allah, dialog kepada Allah di balik tabut, tapi kalau Nabi Muhammad dialog secara langsung. Jadi untuk bacaan tasawuf ini batasnya sampai baca syahadat. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, ketika sampai illallah, ini telunjuk jarinya diangkat Pak ya. Ini sebagai isyarat bahwa Allah adalah Maha Esa. Kemudian mata kita, pandangan kita menuju kepada ujung jari, ya, kepada ujung yang semua sebelumnya kan mata kita pandangannya ke tempat sujud, tapi ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu pandangan mata kita beralih ke tempat ujung jari. Ini kalau menurut ajaran orang sufi ya, orang-orang sufi, orang-orang tarekat, ini seakan-akan ketika kita mengangkat jari baca tasawuf itu, ini sebagai isyarat bahwa itulah Tuhan yang Maha Esa yang harus disembah, yang harus diibadahi, supaya fokus itu. Nah, setelah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
kembali lagi pandangan ke tempat sujud. Kemudian ada yang kalau kita menurut mazhab Imam Syafi'i seperti itu, diangkat sekali aja. Ada yang jadi dari awal mulai baca tahiyat sudah begini terus. Nah, ada yang digerakin terus. Ya, ada yang beranggapan seperti itu. Tapi karena mazhab Syafi'i, ketika ngangkat ujung jari ketika membaca syahadat cukup sekali saja, sampai membaca salam baru ditutup. Ada pertanyaan, Pak? Cukup ya? Kembali lagi, saya ulang lagi, ketika membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu ujung jarinya baru diangkat. Angkatnya ya sejajar aja, nggak usah begini ya. Ada yang begini Pak ya? Ada yang begini Pak ya? Jarinya sampai kenceng ke atas ini nih. Ada yang dibolak-balik ini. Nah, tapi kalau kita mazhab Syafi'i cukup sekali diangkat. Supaya ada bedanya ya, ngangkatnya sejajar dengan ini nih. Nah, seperti orang ruku, jangan begini. Nah, sejajar dengan ini kepala pergelangan jari. Wal khamisa asyara as-salatu wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la mustajaba min syarri dzalika arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara bi hadil jama'a min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa ahlil Qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.